Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Maya hadir kembali. Di video kali ini Maya akan berbagi resep lapis legit. Dari satu adonan ini dapat dua jenis kue lapis ini. Dilihat dari teksturnya, lapis ini sangat lembut dan rasanya ini enak sekali. Cocok disajikan nanti pada saat Hari Raya Idul Fitri. Jika kalian ingin tahu cara membuatnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, ini bahan-bahan yang akan Maya gunakan. 25 kuning telur, 230 gram gula halus, 380 margarin. Di sini Maya kombinasikan 200 gram margarin dan 180 gram butter, 40 gram terigu, 27 gram susu bubuk, 2 sendok makan kental manis, 1 sendok teh SP dan setengah sendok teh vanili. Cara membuatnya: kocok kuning telur dan setengah takaran dari gula halus. Di sini gula halus kita bagi dua, setengahnya kita kocok dengan kuning telur, tambahkan vanili dan SP, kocok sampai mengembang. Pengocokan kuning telur dan gula halus ini menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi, atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan jenis mixer yang teman-teman gunakan. Pengocokan ini kurang lebih 20 menit, atau bisa dilihat jika adonannya sudah berubah menjadi berwarna putih kental dan apabila kita angkat akan meninggalkan jejak seperti ini, maka pengocokannya sudah cukup. Kita lanjutkan dengan cara berikutnya. Siapkan satu wadah yang lain untuk kita mengocok margarin, butter, kental manis, dan setengah dari takaran gula. Caranya sama, kocok dengan menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi hingga adonannya mengembang. Di sini Maya mengocoknya kurang lebih 20 menit juga. Nah, jika warnanya sudah berubah menjadi putih seperti ini, kemudian teksturnya lembut, maka pengocokan margarin ini sudah cukup. Selanjutnya, kita jadikan satu adonan margarin dengan adonan telur. Masukkan sedikit demi sedikit adonan margarin ke dalam adonan telur sambil kita kocok dengan kecepatan sedang. Nah, jika sudah tercampur rata, kita lanjutkan dengan cara berikutnya. Masukkan susu bubuk dan tepung terigu sedikit demi sedikit. Di sini Maya tidak menggunakan mixer lagi, tapi cukup dengan menggunakan spatula.
Nah, pengadukan susu bubuk dan terigu ini cukup menggunakan spatula, diaduk hingga tercampur rata saja. Jika sudah tercampur rata, maka adonannya sudah siap untuk kita lapis dan kita panggang. Sebelumnya adonan ini Mak Aya bagi menjadi dua, karena satu bagian ingin Mak Aya beri warna dengan pasta mocha. Nah, dibagi menjadi dua seperti ini. Selanjutnya, siapkan loyang. Di sini Mak Aya menggunakan loyang dengan ukuran 10 x 18. Seperti biasa, alasi dengan kertas roti, olesi margarin dan taburi sedikit terigu. Untuk lapisan pertama, Mak Aya menggunakan takaran 5 sendok makan. Selanjutnya sama untuk lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir sama, menggunakan takaran 5 sendok makan. Ratakan ke seluruh permukaan loyang. Setelah rata, kita panggang lapis pertama di dalam oven. Dalam proses pemanggangan, di sini Mak Aya menggunakan temperatur 150 derajat Celcius atau sesuaikan dengan jenis oven yang teman-teman gunakan. Awalnya Mak Aya menggunakan api bawah, kemudian apabila sudah berwarna kecoklatan, pindah menggunakan api atas sampai warnanya permukaannya coklat merata seperti ini. Kemudian angkat dan tekan menggunakan penekan kue lapis seperti yang Mak Aya gunakan ini, atau jika tidak ada bisa menggunakan bagian bawah dari gelas. Untuk lapisan kedua takarannya sama, yaitu 5 sendok makan. Untuk variasi lapis di sini Mak Aya menggunakan variasi 2 lapisan dengan warna asal atau warna putih seperti ini, dan 2 lapisan berikutnya menggunakan warna coklat mocha. Lakukan variasi seperti itu 2 lapis kuning atau 2 lapis putih, 2 lapis coklat sampai adonannya habis. Jika di lapisannya itu terdapat gelembung-gelembung seperti ini, bisa kita tusuk dengan menggunakan lidi atau tusukan sate, kemudian kita tekankan kembali dengan penekan kue lapis. Nah, di sini udah cukup tinggi, jadi ada sisa adonan. Ini tidak Mak Aya lapiskan semua ke dalam loyang yang 10 x 18 ini, tapi akan Mak Aya buat menjadi kue lapis legit gulung. Jadi dari satu resep ini dapat 2 jenis kue lapis. Ya, biarkan dingin dulu kuenya, baru kita keluarkan dari loyang dan kita iris-iris sesuai dengan selera kita.
Nah, jika dilihat pada saat mengiris, kelihatan sekali kalau kue lapis ini sangat lembut. Rasanya ini legit dan enak sekali. Ya, kita gunakan sisa adonan tadi. Ini sekitar bisa dibuat untuk lapisan kuning 2 lapis, lapisan coklatnya 1 lapis. Gunakan loyang ukuran 20 x 20. Lapisan pertama dengan menggunakan takaran 6 sendok makan. Ratakan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti dan diolesi dengan margarin. Kemudian panggang, caranya sama seperti pada kue lapis yang pertama tadi. Setelah masak, maka lanjut dengan lapis yang kedua dengan menggunakan sisa adonan yang berwarna coklat. Di sini sisa adonannya tidak banyak, sekitar 4,5 sendok makan. Ini kita ratakan saja di seluruh permukaan, kemudian kita panggang lagi. Lapisan yang ketiga menggunakan sisa adonan yang berwarna kuning. Caranya sama, ratakan ke seluruh permukaan. Karena ini lapisan terakhir, Maya ingin memberikan variasinya dengan menggunakan manisan prunes. Ini susun manisan prunes di seluruh permukaannya. Setelah tersusun, maka panggang dengan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya. Nah, setelah masak seperti ini, biarkan dulu dingin sebentar. Kita tekan-tekan dulu agar lapisnya ini menjadi padat. Setelah dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Ketika mengeluarkan dari loyang, siapkan kertas untuk diletakkan di permukaan bawah ketika kita mengeluarkan dari loyang. Kemudian olesi atau beri dengan selai stroberi atau bebas sesuai selera dari teman-teman ingin menggunakan apa. Di sini Maya menggunakan selai stroberi. Ratakan di seluruh permukaan. Kemudian gulung lapisnya sambil ditekan agar padat dalam proses menggulungnya. Nah, jika sudah selesai menggulung seperti ini, kita padat-padatkan lagi agar tidak terdapat rongga. Kemudian biarkan dulu beberapa saat, sekitar 15-20 menit. Bisa juga disimpan di dalam kulkas. Nah, setelah itu keluarkan dari kertasnya dan kita iris-iris serta siap untuk kita hidangkan. Nah, dari satu resep ini dapat 2 jenis kue lapis yang super lembut, legit, dan moist di mulut. Bisa teman-teman coba untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel YouTube Dapur Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.